Selamat siang, salam bahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu activity based product costing dalam UMKM dan corporate. Yang beranggotakan saya sendiri Jevon Kusnaindi, kemudian Farda Samanta, kemudian Francisca Theodosita, yang keempat Wati Riyadani. Untuk bab pertama yaitu biaya per unit. Biaya per unit merupakan jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya per unit merupakan bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Ketika produksi, biaya itu akan mempengaruhi unit-unit yang akan diproduksi dan itu akan menjadikan keputusan bagi pemilik. Cara mencari biaya per unit. Yang pertama ada perhitungan biaya aktual, yaitu membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pada produk. Yang kedua ada perhitungan biaya normal, yaitu membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk. Akan tetapi biaya overhead dibebankan pada produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Nah, perhitungannya sendiri yaitu tarif perkiraan overhead, yaitu biaya yang dianggarkan atau diperkirakan dibagi penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Yang kedua sendiri ada perhitungan HPP berdasarkan fungsi, yaitu menghitung biaya dengan unit level activity driver, yang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh yang digunakan untuk membebankan overhead meliputi 1. Unit yang diproduksi, kedua jumlah jam tenaga kerja langsung, yang ketiga jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat jumlah jam mesin, dan yang terakhir jumlah bahan baku langsung. Langkah selanjutnya ialah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yakni melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. 3. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya berdasarkan unit secara tepat. 1. Proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead adalah besar. Activity driver adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek lainnya yang terdiri dari penggerak aktivitas tingkat unit dan non-unit. 2. Tingkat keanekaragaman produknya besar. Selain keberadaan biaya overhead non-unit yang signifikan, keanekaragaman produk juga menjadi penyebab ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit membebankan biaya overhead secara tepat. Penyelesaian masalah distoris biaya. Masalah distoris biaya dapat diselesaikan dengan menggunakan tarif aktivitas. 4. Tahap perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. 1. Identifikasi aktivitas dan atributnya, yaitu mewawancarai manajer atau wakil dari area kerja fungsional atau departemen. 2. Biaya dihubungkan dengan aktivitas individu seperti tenaga kerja, bahan, energi, dan modal. 3. Klasifikasi aktivitas yang terbagi menjadi aktivitas primer dan aktivitas sekunder. 4. Pembebanan ulang. Aktivitas sekunder dibebankan ulang pada aktivitas sekunder. 5. Membebankan produk. Biaya dari aktivitas primer. Pembebanan biaya pada aktivitas lain dalam tahap lanjutan atau pembebanan biaya pada produk dan pelanggan dalam tahap akhir membutuhkan penggunaan tarif aktivitas. Mengurangi ukuran dan kerumitan dari sistem perhitungan biaya menurut aktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang pertama, mengurangi jumlah tarif dengan menggunakan rasio konsumsi. Yang kedua, dengan mengurangi jumlah tarif melalui aproksimasi activity based costing. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara perbandingan dengan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun, kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.